Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini pada pertemuan pertama kita dalam pembelajaran agama, kita akan belajar tentang manusia berharga bagi Tuhan. Sekali lagi kita akan belajar tentang manusia berharga bagi Tuhan. Nah, hal ini kita bisa pelajari di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama sampai dengan pasalnya yang kedua. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Yang pertama kita akan pelajari hari ini adalah siapakah manusia itu? Nah, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, atau disebut dengan imago Dei. Jadi imago Dei artinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei artinya manusia memiliki atau mewarisi sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat atau citra Allah yang dimiliki atau diwarisi oleh manusia antara lain apa? Mengasihi, sabar, memiliki kehendak, keinginan, pengetahuan, kebenaran, dan perasaan. Sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia tidak sempurna. Artinya, sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia itu ada batasnya. Nah, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah bernama Adam. Sekali lagi, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah bernama Adam. Manusia diciptakan dari debu tanah pada hari yang ke-6. Jadi pada hari yang ke-6 setelah semua ciptaan yang lainnya Allah ciptakan, barulah manusia diciptakan. Nah, manusia ini Allah ciptakan dari debu tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Allah membentuk dengan tangannya sendiri. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain, Allah ciptakan melalui firman. Tetapi manusia berbeda. Kenapa? Karena manusia ini memang sangat berharga bagi Tuhan. Mulai dari proses penciptaannya pun manusia ini dikhususkan. Manusia ini melalui tangan Allah sendiri, Alkitab mencatat, manusia diciptakan. Dan setelah dibentuk, Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Maka hiduplah manusia tersebut. Itu diciptakan pada hari yang ke-6. Allah menciptakan manusia setelah semua kebutuhan manusia telah diciptakan atau telah tersedia. Jadi manusia ini baru diciptakan pada hari yang ke-6 setelah segala sesuatu yang manusia butuhkan telah disediakan oleh Allah, yakni yang Allah ciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-5. Nah, mengapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Jadi Allah menciptakan manusia ini ada tujuannya. Apa itu tujuannya? Tujuannya adalah agar manusia dapat menjadi wakil Allah atas alam semesta yang telah Allah ciptakan. Nah, tugas dan tanggung jawab manusia atas alam apa? Yakni mengelola, menguasai, memerintah, menaklukkan, dan menikmati segala sesuatu yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Seterusnya, mengapa manusia disebut ciptaan yang sempurna? Jadi dari semua ciptaan Allah pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6, ciptaan pada hari ke-6 inilah yang disebut ciptaan yang sempurna. Atau manusia inilah yang diciptakan pada hari ke-6 yang disebut dengan ciptaan sempurna. Kenapa?
Karena di antara semua makhluk ciptaan Allah, hanya manusia yang dilengkapi dengan akal budi. Nah, kelebihan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya tampak dalam hal apa? Memiliki pikiran, daya nalar untuk membuat manusia dapat bertindak, mengembangkan potensi, juga mampu mengenal dan bersyukur atas penciptanya. Nah, kalau makhluk-makhluk lain ini belum atau tidak tahu siapa penciptanya, tidak tahu untuk apa dia ciptakan, bahkan juga tidak mampu mengucap syukur kepada penciptanya. Nah, dengan akal budi yang dimiliki manusia dapat menjauhi kejahatan. Itu tertulis dalam Ayub pasal 28 ayat 28. Dan dengan akal budi manusia dapat mengasihi Allah, seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Nah, manusia memiliki yang namanya emosi. Apa itu emosi? Luapan perasaan. Jadi karena kamu memiliki emosi, kamu bisa menangis saat sedih, tertawa saat bahagia, dan lain sebagainya. Nah, manusia juga memiliki yang namanya kehendak. Apa itu kehendak? Keinginan yang keras, cita-cita yang juga biasa disebut dengan ide, buah pikiran. Itu namanya kehendak. Selanjutnya, menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan lain, pertanda bahwa manusia berharga bagi Allah. Perbedaannya apa? Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwasanya ciptaan lain itu diciptakan melalui berfirman. Allah berkata, "Oh, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan hijau, jadilah benda-benda penerang, jadilah binatang-binatang yang hidup di darat, udara, dan di laut." Setelah itu, ketika manusia, Allah tidak berkata, "Jadilah manusia." Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya Allah membentuk manusia melalui tangannya dan menghembuskan nafas hidup melalui hidung manusia. Nah, bukti manusia berharga bagi Allah apa? Rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Sebagai remaja Kristen, ingat ini, kita harus ingat bahwa kita berharga bagi Tuhan. Ingat, kita ini berharga bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena kita tahu kita berharga, apa yang harus kita lakukan? So, pasti karena kita berharga, dalam bertindak, berpikir, berucap, kita harus mempertontonkan gaya hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena kita berharga bagi Tuhan, marilah kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak menyenangkan hati Tuhan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan sekeliling kita. Nah, perbuatan atau tindakan menyenangkan Tuhan dalam lingkungan keluarga, contohnya apa? Contohnya menghormati orang tua. Kalau di sekolah apa? Menghormati guru dan menyayangi teman. Kalau di lingkungan masyarakat, contoh menyenangkan hati Tuhan di lingkungan masyarakat apa? Hormat kepada yang lebih tua dan mengasihi sesama. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu perkatakan sekali lagi bahwasanya kamu berharga bagi Allah. Semua anak-anak kelas 5 berharga bagi Allah. Oleh sebab itu, anak-anak kelas 5 dimanapun kamu berada, dengarkan ini. Karena kamu berharga bagi Allah, kamu wajib bertindak dalam keseharianmu turut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.